Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat chicken nugget. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin ide bisnis buat teman-teman yang mau jualan di sekolahan SD, SMP atau SMA. Karena menurut aku ini tuh super sehat, ekonomis dan hasilnya begitu melimpah. Buat kalian yang penasaran sama resep chicken nugget aku, langsung aja stay tune terus dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyi kata loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan di sini adalah ayam filet, terus di sini aku ada garam, terus ada gula, tepung terigu, wortel yang udah diparut, terus di sini aku ada tepung tapioka, bawang merah, terus lanjut di sini aku ada bawang putih, daun bawang, tepung panir, telur ayam, dan yang terakhir royco rasa ayam. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin telanan. Aku bakalan potong-potong daun bawangnya dulu ya teman-teman. Untuk daun bawangnya ini aku pakai 2 helai. Kalau teman-teman mau ditambahin opsional sesuai selera kalian masing-masing. Pokoknya ini kalau mau di skip juga nggak apa-apa, tapi saran dari aku dipakai aja biar kayak ada sayur-sayurannya gitu. Ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Setelah menurut teman-teman udah selesai dipotong-potong, kita bisa langsung aja sisihkan dulu. Ini aku sisihin dulu ya teman-teman. Terus kita lanjut siapin daging filetnya. Di sini aku udah siapin 500 gram. Sorry banget pas aku masukin ke dalam blendernya itu nggak ke-shoot ya teman-teman. Ini tuh aku blender 2 kali gitu. Jadi untuk telurnya itu kita masing-masing pakai 1 butir telur pas ngeblendernya. Jadi separohnya pakai 1 butir telur, separohnya lagi pakai 1 butir telur. Tapi kalau teman-teman mau pakai air aja juga nggak apa-apa. Cuman saran dari aku kalau pakai air itu menurut aku nanti hasil adonannya itu begitu lembek dan kita harus banyakin tepungnya. Kalau kebanyakan tepung rasa nuggetnya itu kayak rasa tepung doang, jadi ayamnya nggak ada. Saran dari aku pakai telur seperti ini aja ya. Setelah menurut teman-teman halus seperti yang di video ini, kalian bisa langsung aja pindah tempat ke dalam mangkok. Kita ngeblender lagi yang satunya lagi, pokoknya sampai dagingnya habis. Dan ini aku udah selesai ngeblender semuanya. Terus kalau menurut teman-teman udah selesai, kita cuci blendernya. Kalau mau pakai gitu aja juga nggak apa-apa. Kita bakalan lanjut ngeblender bumbunya. Di sini aku udah siapin bawang merah sama bawang putih. Aku bakalan kasih 4 siung bawang putih. Terus lanjut 15 siung bawang merah, ini ukurannya besar kecil pokoknya campur gitu 15 butir. Dan untuk ngeblendernya ini aku nggak bakalan halusin, aku bakalan cuman cincang aja, pokoknya asal dia tuh kayak hancur gitu, jadi nggak bener-bener lembut. Soalnya kalau bener-bener lembut itu kayak rasanya biasa aja, tapi kalau dicincang kayak gini tuh kayak ada kejutannya gitu loh. Pas kita makan kayak ada bawangnya gitu. Jadi kalau teman-teman cincang aja, dihalusin aja. Saran dariku dicincang lebih enak. Terus lanjut selesai di blender semuanya, kita bisa langsung aja masukin daging yang udah kita blender sama telur tadi. Ini totalnya 500 gram sama 2 butir telur ya teman-teman. Ini aku masukin semuanya. Terus lanjut aku bakalan masukin bumbu yang udah kita blender tadi. Tuh hasilnya kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak halus, jadi kayak dicincang. Kalau teman-teman mau dicacah biasa juga nggak apa-apa, cuman karena aku lagi mager jadi aku blender seperti ini. Ini langsung aja aku keluarin dari blendernya. Terus lanjut kita bisa langsung aja masukin wortel yang udah diparut. Ini untuk wortelnya ini aku pakai 1,5 gitu ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, nanti warnanya terlalu ke oren-orenan gitu. Saran dari aku secukupnya aja untuk wortelnya ini. Terus di sini aku ada daun bawang, langsung aja kita masukin juga. Ini yang udah kita potong-potong tadi. Dan lanjut di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini aku pakai 4 sendok makan munjung seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini tuh agak penuh gitu sendokannya. Lanjut di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku bakalan pakai 4 sendok makan juga, jadi sama takarannya 1:1 ya untuk tepungnya.
Dan kita bakalan lanjut ke bumbu berikutnya. Di sini aku ada Royco rasa ayam. Aku bakalan pakai 1 bungkus biar dia tuh agak ada rasanya gitu, biar anak-anak suka. Terus gula pasirnya pakai seujung sendok makan seperti ini aja. Terus untuk garamnya ini sesuai lidah kalian masing-masing ya. Kalau kalian pengen rasanya agak strong gitu, agak dibanyakin, cuman aku kayak takut, jadi kira-kira aja lah ya. Terus setelah semua bahan-bahannya masuk, kita bisa langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini tepung panirnya kita pakainya nanti aja, jadi kita aduk tanpa tepung panir. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah ikutan giveaway tentang komentar siapa yang aku bakalan pilih. Banyak banget yang udah komentar, cuman kan ya idenya masih segitu-segitu aja. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman pengen ikutan giveaway dari aku, langsung aja komen di bawah di next video aku harus buat apa. Kalau menurut aku itu unik dan setelah aku buatin video itu lumayan laku, sekitaran 100.000 atau 200.000, aku bakalan kasih hadiah buat kalian. Jadi langsung aja komen di bawah. Kita lanjut ke masakannya. Setelah menurut teman-teman udah diaduk sampai tercampur rata, kalian bisa langsung aja masukin ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini aku udah olesin dia pakai minyak goreng biasa gitu ya, biar nanti tuh dia gampang gitu nyopotnya. Jadi yang bawah aja yang aku kasih olesan, samping-sampingnya nggak perlu. Dan setelah itu kita rapi-rapiin seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya loyang seperti ini, asal dia tuh tahan panas, dipakai aja ya teman-teman. Pokoknya jangan yang berbahan plastik, soalnya bahaya banget. Dan setelah aku rapi-rapiin, ini dia hasilnya. Jika menurut teman-teman udah selesai dimasukin ke dalam loyang seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin kukusan. Untuk kukusannya ini tuh dipastikan harus benar-benar panas. Setelah panas kita bisa langsung aja masukin. Ini dikukus kurang lebih 20-25 menit. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya. Aku bakalan tes tusuk. Kalau dia tuh udah bersih, nggak nempel ke dalam garpu ini, itu berarti udah mateng ya teman-teman. Tuh, ini tuh udah nggak nempel lagi, berarti ini udah matang. Langsung aja kita matiin kompornya, kita tunggu sampai dia bener-bener dingin. Setelah dingin, ini dia hasilnya. Ini langsung aja aku bakalan potong-potong pinggirannya ini, biar nanti tuh copotnya lebih gampang lagi. Soalnya tadi kan yang aku kasih minyak cuma bawahnya aja, yang pinggirannya tuh enggak, jadi harus dipisau seperti ini biar dia tuh copot gitu teman-teman. Dan setelah itu kita bisa langsung aja tuang di telenan kayak gini. Sorry banget, telenan aku kecil banget ya, tapi nggak apa-apa, yang penting masih berfungsi dengan baik. Ini dipotong aja seperti ini. Untuk ngepotongnya itu random aja ya teman-teman. Kemarin tuh aku potong bentuk seperti ini, nggak seperti ini sih, aku bakalan potong dia tuh kayak sewajarnya nugget gitu, kecil-kecil. Itu tuh jadinya 60 piece. Itu menurut aku banyak banget, dan itu tuh bulat 60 piece, nggak ada kurang dan nggak ada lebih. Kecilnya tuh nggak terlalu kecil gitu teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak nuggetnya tuh lumayan gede gitu. Ini tuh hasil 60 piece, itu nggak aku buat-buat kayak kecil-kecil jadi harus maksa 60 piece tuh enggak. Jadi aku potongnya tuh seperti ini, dan ini menurut aku lebih gede daripada chicken nugget yang dijual-jual di luaran sana. Dan setelah selesai dipotong semuanya, kita bisa langsung aja siapin adonannya. Di sini aku udah siapin tepung terigu sama Royco rasa ayam. Ini aku bakalan campur seperti ini. Tepung terigunya secukupnya aja dan Royconya juga secukupnya aja. Setelah itu aku kasih air. Untuk airnya ini sedikit-sedikit aja ya teman-teman, sampai teksturnya itu agak sedikit encer gitu, jangan terlalu kental-kental banget. Ini menurut aku udah cukup. Kalau menurut teman-teman udah cukup, kita bisa langsung aja masukin nugget yang udah kita potong-potong tadi. Ini untuk ngelumurinnya jangan terlalu tebel-tebel banget, soalnya kalau ketebelan adonannya ini nanti tepung panirnya itu nempelnya juga ketebelan, dan rasanya itu nanti nggak rasa nugget, jadi kayak rasa tepung panir gitu loh teman-teman. Jadi kita kasihnya bener-bener tipis-tipis aja. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam tepung panir kayak gini. Jadi pas ngelumurin ke tepung panirnya itu jangan terlalu dipencet-pencet, ala kadarnya seperti ini aja, biar dia tuh nempelnya tuh nggak terlalu nempel-nempel banget, biar hasilnya tuh cantik seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai nuggetnya habis. Dan ini udah selesai aku kasih tepung panir semuanya. Jika menurut teman-teman udah selesai, kalian bisa langsung aja siapin penggorengan. Kita bakalan goreng beberapa ya teman-teman. Kalau kalian mau simpen dalam freezer juga nggak apa-apa, biar dia tuh nempel. Cuma jangan terlalu lama-lama banget naruh di freezer. Taruh aja di kulkas biasa.
Dan setelah itu kita bisa langsung aja goreng. Ini tuh bisa tahan 2 minggu ya teman-teman. Kalau di kulkas biasa, kalau di freezer mungkin kurang lebih 1 bulanan gitu. Sesuai selera kalian masing-masing, itu biasanya aku pakai 2 minggu sampai sebulanan gitu. Tapi ini menurut aku 2 hari aja udah habis kok. Saking enaknya nuggetnya. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman mau jualan 2 minggu sampai 1 bulan itu masih tahan ya teman-teman. Ini aku goreng secukupnya aja, digoreng biasa aja. Pokoknya asal digoreng aja dia tuh pasti matang, jadi kayak nggak ada tips and tricksnya buat goreng nuggetnya. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja subscribe sekarang juga ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Buat kalian yang belum ikutan giveaway-nya, langsung aja komen di bawah. Di next video aku harus buat apa. Kalau kalian beruntung, aku bakalan pilih kalian. Jadi langsung aja komen di bawah sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku cobain nuggetnya. Tuh, ini tuh nuggetnya bener-bener cantik banget hasilnya. Ini aku bakalan cocok pakai saus sambal seperti ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh lebih enak dari chicken nugget yang aku beli gitu, menurut aku sih ya. Lebih berasa gitu dagingnya. Pokoknya kalian wajib coba. Ini tuh bener-bener enak banget dan cocok buat anak kecil. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.